Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Ricky Avianto dari Gereja Kristen Indonesia GKI Residen Sudirman, Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di siang hari ini di acara reflection kita supaya kita bisa semakin dikuatkan lewat setiap firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini di tengah segala kegiatan kami hari ini. Tuhan juga terus bersabda di dalam kehidupan kami. Dan kiranya setiap sabdamu ini juga bisa terus menjadi kekuatan di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Supaya kami semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami dan juga kami bisa terus menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siang hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk membicarakan tentang satu tema yang menarik, yaitu tenanglah aku ini. Di zaman sekarang ini, khususnya di bulan-bulan sekarang ini, kayaknya sudah terlalu terlambat ya untuk kita bicara soal ketenangan. Kenapa? Karena banyak orang ketika saya mencoba mendiskusikannya, banyak orang yang mengatakan kira-kira seperti ini. Udah terlambat kayaknya kalau kita ngomong soal ketenangan. Toh saya sudah mulai terbiasa dengan kondisi yang tidak tenang. Jadi ternyata banyak di antara kita yang sudah mulai membiasakan diri untuk hidup tidak tenang. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Pola hidup kita berubah, pola kerja kita berubah, bahkan di gereja pun pola pelayanan berubah. Orang-orang semuanya mungkin sudah berdamai dengan ketidaktenangan dan menerima ketidaktenangan itu apa adanya. Tapi satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini justru menekankan satu hal kembali, yaitu Tuhan hadir dan berkata kepada kita, tenanglah. Mari kita sama-sama melihat Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 mengatakan kepada kita, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Terpujilah Tuhan yang menyampaikan kepada kita firman yang begitu indah. Kekasih Tuhan, mungkin betul adanya kalau sekarang ini kita sudah terbiasa untuk menjadi orang-orang yang gak tenang. Mungkin betul ketika kita bicara soal ketenangan adalah sesuatu yang bisa jadi topik yang terlalu terlambat untuk kita bahas. Tetapi di sisi lain, kita perlu melihat bahwa ketenangan itu selalu kita dambakan. Ketenangan selalu ingin kita dapatkan. Ketenangan selalu kita harapkan hadir dalam kehidupan kita. Maka itu saya mau mengajak kita semua, mari kita berpikir sejenak. Dengan pertanyaan,
Apa yang belakangan ini membuat kita tidak tenang? Jawabannya tentu berkaitan dengan pergumulan kehidupan kita masing-masing. Kita bisa menjadi tidak tenang terhadap kondisi pekerjaan kita, ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang juga semakin ketat, apalagi ada banyak orang yang juga membuka usaha mereka yang baru. Atau juga ada di antara kita yang saat ini mendengar terancam untuk dirumahkan atau bahkan sudah harus berada di rumah. Atau juga ketika kita ada di rumah dengan kondisi keluarga kita bisa bertanya-tanya, apakah dengan situasi sekarang, kondisi kehidupan di keluarga kita, kasih sayang dari Tuhan itu bisa makin dirasakan, kita bisa semakin harmonis, atau justru semakin banyak perselisihan yang terjadi di dalam rumah. Dan juga dengan harapan atau masa depan yang sudah kita atur sedemikian rupa. Sehingga akhirnya semua hal ini bisa membawa kita pada satu hal, tidak tenang. Dan berbagai hal kita lakukan untuk mengobati rasa tidak tenang kita, tetapi satu pertanyaan lagi untuk kita renungkan. Pernahkah kita menjadi tidak tenang bukan karena masalah-masalah di hidup kita, tetapi justru karena kita semakin jauh dari Tuhan? Nah, pertanyaan ini mungkin bisa menjadi teguran untuk kita semua. Banyak orang bisa mengkhawatirkan berbagai hal di tengah kehidupan saat ini. Banyak orang mengkhawatirkan tentang pekerjaannya, tentang pendidikannya, tentang masa depannya, tentang dirinya sendiri. Tetapi pernahkah kita mengkhawatirkan relasi kita dengan Tuhan? Apakah sekarang relasi kita semakin dekat pada Tuhan, atau justru semakin jauh karena kita terus-menerus berpikir soal masalah-masalah yang ada? Kekasih Tuhan, hari ini firman pada siang ini mau mengantarkan kepada kita untuk melihat satu fakta, bahwa pada zaman itu murid-murid Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai seorang juru selamat. Mereka belum mampu melakukannya, mereka belum mampu menyadarinya. Ini bisa kita lihat dari perikop sebelumnya, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, di ayat yang ke-17 dikatakan, "Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Tentu buat Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya. Tapi para murid mengatakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan begitu juga ketika para murid ada di atas perahu, mereka di tengah gelombang angin sakal. Angin sakal itu adalah kondisi di mana ketika mereka ada di tengah laut, lalu ada angin yang berlawanan arah datang dari perahu mereka. Jadi angin itu membuat ombak gelombang semakin tinggi. Hal itu mungkin biasa mereka hadapi sebagai para nelayan. Mereka terbiasa, saya yakin, untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi hal yang tidak biasa dan yang mungkin seharusnya tidak mereka lakukan adalah ketika Yesus hadir di dalam peristiwa itu dan mereka mengatakan, itu hantu. Di awal tadi mereka mengatakan, Tuhan, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan di kisah ini mereka mengatakan, itu hantu. Dua kalimat yang harusnya, dua kata yang harusnya tidak diucapkan oleh murid Yesus. Kenapa? Karena seharusnya mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus itu sebagai juru selamat. Mereka harusnya tidak boleh mengatakan hanya karena itu adalah kalimat yang pesimis. Dan mereka juga tidak bisa mengatakan itu hantu, karena mereka harus yakin bahwa itu memang adalah Yesus yang muncul untuk menolong mereka. Tetapi yang disampaikan oleh para murid saya istilahkan dengan ungkapan yang salah. Dan seperti apakah kira-kira situasi iman para murid saat itu sehingga mereka bisa mengungkapkan iman yang salah? Orang yang imannya seperti apa yang waktu Yesus mau menyediakan makan berkata hanya. Ini ibaratnya kalau zaman sekarang kita mau makan siang, lalu kita berdoa pada Tuhan, Tuhan hanya ini makanan kami.
Padahal kita melihat bahwa banyak orang yang juga belum punya kesempatan yang sama untuk bisa menikmati makanan konsumsi pada siang hari. Dan pada waktu itu murid-murid berteriak, "Itu hantu!" Dan bukankah itu ungkapan-ungkapan yang salah yang seharusnya tidak diucapkan oleh para murid Yesus? Dan juga rupanya ungkapan-ungkapan itu pernah kita ucapkan secara tidak sadar, hampir serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh para murid waktu itu. Ungkapan itu dalam kondisi kita sekarang, kita mungkin pernah mengatakan, "Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Aku sudah berusaha keras bekerja, tapi usahaku hancur berantakan. Tuhan, mengapa aku sulit sekali untuk lulus dalam mata pelajaran atau kuliah tertentu? Padahal aku sudah belajar sedemikian rupa. Aku pasrah Tuhan, aku terserah Tuhan maunya bagaimana." Semua kata-kata ini muncul dari diri kita yang belum sungguh-sungguh mengerti akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kata-kata ini kita lontarkan ketika kita belum benar-benar merenungkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat yang sama, sebetulnya kita juga sedang membatasi karya Tuhan. Buat para murid tidak mungkin ada orang yang bisa mengubah 5 roti 2 ikan untuk mencukupi kehadiran 5.000 orang yang pada saat itu datang mendengarkan Yesus. Tidak mungkin bagi para murid Yesus berjalan di atas air. Tetapi siapa yang tahu karya Tuhan? Untuk itulah kita sebagai manusia seringkali bahkan membatasi karya Tuhan. Efeknya adalah kita mudah mengeluh. Kita lelah bukan karena fisik kita saja yang bekerja, tetapi perasaan kita diperas habis. Padahal sebetulnya di saat yang sama, Yesus sedang menghampiri kita dan kita penuh dengan pesimis. Maka itu Yesus datang dan mengatakan, "Tenanglah." Angin sakal yang menghantam perahu para murid itu datangnya berlawanan arah. Tapi Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus datang kepada mereka dan kita lihat tenang itu berarti memberikan ruang di dalam hati kita supaya Yesus masuk, sehingga kita menjadi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, berapa sering kita biarkan Yesus masuk dalam hati kita itu sekarang ini, kalau tadi kita setuju dengan saya sudah biasa hidup tidak tenang, mungkin hati kita sekarang itu sebetulnya sedang kering dan haus akan ketenangan dari Tuhan. Maka itu caranya, biarkanlah Yesus masuk di dalam hati kita. Karena ketika kita membiarkan Yesus masuk di dalam hati kita, ketenangan itu bisa kita rasakan. Ketenangan yang sungguh-sungguh dan bukan ketenangan yang semu. Hati kita terkadang terlalu keras supaya Yesus bisa masuk dalam hati kita. Dan harus kita yang membuka hati kita supaya Yesus sungguh-sungguh masuk di dalam hidup di hati kita. Sehingga hati kita tidak lagi menjadi kering. Petrus dan mau membuktikannya. Dia mengatakan di ayat ke-28, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita seringkali merasa berjuang sendiri, merasa mampu dan seakan-akan semua baik-baik saja, sekalipun tanpa pertolongan Tuhan. Kita menempatkan cita-cita atau masa depan kita sebagai yang utama dalam hidup kita, dan bukan menempatkan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Tapi di saat yang sama ketika Petrus mengatakan, "Aku mau membuktikannya," Tuhan mengatakan, "Datanglah." Jadi Yesus bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi Dia memberi kesempatan untuk kita semua datang kepadanya. Dan bukti dari keseriusan Petrus, dia nggak cuma ngomong untuk dia datang kepada Tuhan, tetapi dia melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan itu saya ungkapkan dengan satu kalimat, "I give my life to you." Di tengah situasi yang begitu pasrah, justru Petrus mengatakan kepada Tuhan, "I give my life to you." Langkah Petrus untuk berjalan di atas air itu ibaratnya langkah antara hidup atau mati. Kalau dia tidak percaya, maka dia tenggelam. Dan itulah yang terjadi di bacaan kita berikutnya. Maka itu ajakan dari firman Tuhan hari ini, pada reflection siang kita hari ini, sungguh-sungguhlah serahkan hidup kita pada Tuhan,
Karena Tuhan pasti mampu membuat kita untuk berjalan mengatasi persoalan-persoalan hidup. Dan untuk itu yang paling penting di saat ini adalah kekuatan untuk berani menghadapi setiap kenyataan. Ada berapa banyak kenyataan yang harus kita hadapi saat ini? Ada begitu banyak kenyataan yang berusaha untuk kita tolak, padahal dia betul-betul hadir di dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk membuang semua perkara-perkara yang menurut kita itu adalah perkara-perkara yang buruk dan tidak membangun dalam hidup kita. Padahal Yesus sedang mengajarkan saat itu kepada Petrus untuk dia bisa berjalan di atas air, tenang dan datanglah. Berapa banyak dari kita di tengah kondisi kehidupan kita sekarang ini, kita betul-betul bisa tenang dan datang kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa pada Tuhan. Saya juga sering melakukannya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi kekuatan untuk kita dan melengkapi pergumulan kita. Seringkali kita berdoa berkata pada Tuhan, Tuhan, ku bawa semua masalahku kepadamu. Tuhan, tolonglah aku. Seperti yang diungkapkan oleh Petrus dalam percakapannya kepada Yesus di tengah badai itu. Sebetulnya ungkapan itu adalah ungkapan yang mau menunjukkan ada kerinduan untuk merasakan sentuhan tangan dan pertolongan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini lagi-lagi mengajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan Petrus bukan hanya sekadar membawa setiap beban hidupnya. Tetapi Yesus juga mengajarkan kepada kita bukan hanya sekadar membawa beban hidup kita, tetapi Yesus mau pakai setiap masalah yang ada dalam hidup kita menjadi jalan supaya kita bisa memegang tangannya. Petrus tidak yakin waktu itu. Itu ibaratnya dia membawa beban di pundaknya, lalu dia harus perlahan-lahan hampir tenggelam ketika dia mau memegang tangan Yesus. Tetapi dengan sergap, Yesus menangkap tangan Petrus. Uluran tangan Yesus tidak pernah terlambat. Yesus sungguh-sungguh menolong Petrus dan membuat setiap masalah yang dia hadapi menjadi jalan untuk dia merasakan sentuhan tangan Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar. Apakah kita merindukan sentuhan tangan Tuhan? Kalau kita merindukan sentuhan tangan Tuhan, anggaplah hidup kita seperti para murid di tengah perahu saat itu. Di tengah perahu yang penuh dengan gelombang. Di tengah perahu yang terus-menerus dihantam berbagai permasalahan hidup. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah membuat Petrus bisa ikut berjalan di atas air. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga sedang mengajarkan kita jangan hanya sekadar membawa permasalahan hidup kita pada Tuhan, tetapi ubahlah beban itu menjadi kekuatan. Tuhan mengajarkan pada kita siang hari ini, entah apapun yang saat ini tengah kita alami. Dia mengajarkan pada kita untuk berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi air, berani menghadapi gelombang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bukan nyaman dengan ketidaktenangan, tapi juga bukan terbiasa dengan memikul beban, tapi bersama Tuhan, kita hadapi kenyataan hidup kita nggak lari untuk selalu bisa merasakan sentuhan Tuhan. Kekasih Tuhan, untuk kita yang saat ini sedang menjalani hidup apa adanya, tanpa semangat, berharap semuanya berlalu, tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukan. Hari ini Tuhan menghadirkan kepada kita keberanian untuk menghadapi kenyataan. Tenanglah dan datanglah. Mari kita ambil waktu untuk memahaminya. Selama ini hidup kita mungkin saja menjadi beban yang tidak akan pernah berakhir. Namun setiap kali kita memikul beban itu, rasanya semakin hari semakin berat. Kita mungkin saja hampir setiap hari berkata, saya harus bisa makan, saya punya keluarga yang harus dicukupi kebutuhannya, saya punya anak yang harus terus sekolah, dan seolah-olah semua itu di kondisi sekarang menjadi beban dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita belajar satu hal. Biarlah Tuhan membentuk kita
supaya kita punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ketenangan itu datang ketika kita membiarkan Tuhan masuk dan memproses hidup kita. Percayalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi bisa menjadi jalan agar kita terus merasakan sentuhan kasih, tangan, dan pertolongan Tuhan. Mari menjalani hidup kita dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kekuatan yang Engkau berikan pada reflection siang untuk kami semua hari ini, supaya kami terus memiliki kekuatan, berani menghadapi setiap kenyataan ini, kenyataan kehidupan kami, karena kami percaya Engkau selalu menghadirkan ketenangan untuk kami. Biarlah kami membuka hati kami, dan kami siap untuk selalu datang di dalam hadirat-Mu, menerima kekuatan dan keberanian menghadapi kenyataan hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.